Penerapan aturan PSBB di Palembang akan berjalan efektif dan maksimal jika disiplin warga untuk mentaatinya. Aturan PSBB diberlakukan dengan tujuan untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Pemerintah daerah dan petugas juga harus serius memberikan sanksi kepada warga yang melanggar aturan PSBB. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin menilai, saat ini jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif. Walau di berbagai daerah pandemi telah diterapkan aturan PSBB, namun jumlah positif masih belum memadai. Ini menunjukkan disiplin warga dalam menjalankan aturan PSBB masih rendah. Jika melihat kondisi di tempat publik, potensi penularan di tengah-tengah masyarakat masih sangat tinggi. Kesadaran masyarakat menggunakan masker dan menerapkan social distancing juga belum maksimal. PSBB dapat efektif menekan jumlah positif COVID-19 jika masyarakatnya serius dan disiplin mentaati aturan. PSBB itu pertanyaan tadi efektif tidak? Tergantung gitu. Kalau jalankannya benar-benar disiplin, ya. Tapi kebanyakan coba kita nonton di TV yang tadi minggu pertama itu disiplin, gimana itu di Bekasi sudah setengah mati polisi itu capek dia ngadang mudik dia balik ini. Kalau udah dibantu oleh ada yang sembunyi di mobil box, ada yang sembunyi di sini, ada banyak. Iya. Artinya dari kesadaran masyarakat sendiri perlu di. Jadi kalau pertanyaannya apakah efektif tidak, tergantung masyarakatnya. Pertama kepala daerahnya itu menunjuk contoh yang benar, menunjuk contoh yang baik. Dan kedua, tegakkan disiplin. Ketiga, masyarakat patuh. Pengamat sosial politik Bagindo Togar menilai penyebaran COVID-19 di Palembang sudah merata di seluruh kecamatan. Untuk itu, kesadaran warga untuk social distancing, menggunakan masker, serta tetap di rumah menjadi hal yang penting dilakukan. Sampai sekarang belum sangat dipatuhi, walaupun upaya pemakaian masker sudah tergolong masif. Kemudian masalah physical distancing juga. Nah, kemudian monitoring yang mana yang menjadi rawan atau titik-titik rawan kesehatan di Kota Palembang. PSBB hanya menyempurnakan. PSBB itu ada 3 hal. Yang pertama yang harus dipatuhi setelah protokol kesehatan tidak efektif untuk menekan angka terpapar virus. Misalnya yang pertama nanti relokasi anggaran untuk jaminan jaringan keamanan sosial, itu harus ada jaminan tentang relokasi anggarannya. Yang kedua, masalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang mulai dari tingkat lurah sampai kabupaten kota maupun provinsi. Itu harus tersedia dengan representasi yang cukup baik, kualitas ataupun tempat-tempatnya itu harus jelas, sangat strategis untuk dijangkau oleh para yang masuk dalam ODP, PDP, dan yang terpapar. Yang ketiga, masalah jaminan keamanan, ini koordinasinya harus intensif dan solid dengan pihak TNI Polri. Apakah ini pemerintah sudah siap dengan 3 hal tadi? Dan dalam menjalankan PSBB, pemerintah perlu menjamin ketersediaan layanan kesehatan, sembako, dan keamanan. Julius Lumanggaul, PAL TV.